Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Vivo Y21 ya, LCD pecah, efek jatuh. Oke, langsung aja kita ganti LCD-nya ya, kita bongkar. Jangan lupa slot SIM-nya dibuka dulu ya. Untuk Y21 di atas dia adanya ya, slim slotnya ya, slot slimnya, SIM slotnya. Oke, untuk Y21 kita buka dulu penutup belakangnya ya, dia sistem lem. Nah, di bawah ya tutup itu ada baut baru ya, cari celah ya, cari celah supaya bisa dibuka sedikit ya. Nah, oke, sedikit udah mulai terbuka ya. Oke, kita masukkan, nah didorong. Nah, untuk lem bawaan ini masih bawaan ya, belum pernah diganti ya, masih crash ya. Jadi dia mudah ya, kalau sudah terbuka sedikit udah tinggal dorong aja ya. Nah, tinggal dorong pakai itu, nah dia terbuka ya. Nah, bisa aja pakai pemanas ya, cuman saya nggak pakai pemanas sebab untuk vektor belakang begini yang berwarna-warna kayak begini biasanya lemnya ngejeplok nanti kalau pakai pemanas ya. Catnya itu nanti ngelupas dia ya. Jadi saya nggak pakai pemanas ya untuk tipe-tipe model-model begini ya. Kalau masih lem bawaan tuh enak, empuk ya. Oke, biasa hati-hati. Nah, untuk bagian ini hati-hati nih ya, ada fleksibel fingerprint ya, jangan terlalu dalam nyongkelnya. Oke. Nah, ya itu bagian yang di tangan itu ada fingerprintnya ya, jadi jangan terlalu dalam. Nah, untuk bagian ini aman dia ya, mau dalam juga nggak masalah sebab nggak ada apa-apa ya dia. Oke, kita dorong. Jadi nggak perlu pakai pemanas sebenarnya ya, kalau memang udah ada celah sedikit enak dia ya. Mungkin untuk yang belum terbiasa agak repot ya. Oke, makanya perhatikan detailnya ya, jangan di skip kalau lihat videonya ya, biar Oke, pelan-pelan aja ya, karena memang tipe tutupnya ini tipis ya. Nah itu kalau pakai pemanas warnanya itu nanti catnya itu ngelupas ya, makanya saya nggak pakai pemanas ya. Diikat dulu nih sebab posisi LCD memang udah lemnya udah ini ya, dia karena jatuh akhirnya lemnya kebuka dia, lem LCD-nya ya. Nah, itu kita dorong pelan-pelan aja. Nah, untuk bagian atas dekat kamera itu lebih hati-hati karena dia memang sering patah di situ ya. Oke, pelan-pelan saja. Oke. Nah, itu udah, kalau udah begitu berarti dia terbuka, tinggal narik aja ya. Nah, pelan-pelan aja ya. Nah, oke, udah ya. Nah, itu bagian di situ tuh ya yang ada fingerprintnya, fleksibelnya itu awas jangan terlalu dalam nyongkelnya. Nanti terlalu dalam bisa nyangkut ke fleksibel, main dorong akhirnya sobek ya. Oke, kemudian buka baut semua ya, buka backdoor ya, tulangannya ya, kita buka. Oke, Vivo Y21 ini ya, Vivo Y21. Oke, seperti biasa kita cari celah ya untuk bukanya. Nah ya, untuk kuncian backdoor Y21 ini agak ini ya, dia ya agak tebal ya, jadi dibukanya nggak halus, dia agak kasar, suaranya juga pletek kayak begitu ya. Oke, kita bantu. Nah, kita tinggal dorong aja, kalau udah terbuka sedikit itu tinggal dorong aja ya, kita tinggal dorong. Saya lebih nyaman pakai kuku ya ketimbang pakai alat ya, jadi ya maklum lah ya.
ya, paling alat itu buat bantu-bantu, kalau memang susah baru pakai itu ya. Oke. Nah ya, untuk vektor ini jangan langsung ditarik ya, diangkat ya, karena ada fleksibelnya ya, ada fleksibel fingerprint ya, yang mesti dicopot dulu ya soketnya ya. Nah hati-hati, nah itu jangan langsung ditarik ya, nah fleksibelnya itu masih nempel ya, soketnya masih belum dibuka ya. Jadi kita buka dulu penutup mesinnya karena masih ada baut yang tersisa di situ. Oke, kita buka. Kondisi HP masih mulus ya, kayaknya ini pertama kali dibuka ya, belum pernah dibongkar. Memang tipe ini masih belum baru, belum lama ya, masih. Nah itu ada soketnya, kita angkat mesin ininya ya, tutup mesinnya ya. Nah, kita angkat tutup mesinnya. Maklum ini lupa kamera aja nih ya. Nah itu, nah kita congkel, kita lepas soketnya ya, soket fingerprintnya. Nah udah lepas baru bisa kita angkat ya. Nah maksud saya begitu, bisa kita angkat. Jadi nah baru penutup mesin bisa kita angkat juga. Nah itu. Oke, kondisi sudah terbuka ya, berarti kita tinggal lepas baterai. Kita tes LCD baru. Nah, oke, untuk pelepasan baterai untuk Oppo sama Vivo itu ada penariknya dia ya, yang hijau itu buat narik baterai ya. Jadi masih agak ringan ya ditariknya, memang agak keras ya, untuk HP-HP seri baru mungkin keras masih ya. Nah kalau untuk pergantian LCD aman ya, penarikan baterai walaupun sekeras apapun aman LCD-nya, masalahnya memang rusak udah mau diganti ya. Tapi untuk kondisi LCD utuh agak riskan ya, sebab takut LCD-nya bermasalah. Oke, alhamdulillah ya udah bisa. Nah untuk lakban penutup ini kita angkat ya, supaya fleksibelnya bisa kita tarik ya, fleksibel LCD-nya jadi supaya bisa kita tarik ya. Nah oke. Nah masih ada ya, ini ya masih ada perekat, masih ada lakban gitu ya, kita potong aja ya supaya LCD lamanya bisa kita lepas ya. Oke, kita tunggu. Nah kita potong aja ya. Nah ini LCD masih bawaannya ya, masih bawaan HP-nya ya, karena memang belum pernah diganti kayaknya nih LCD. Bukan kayaknya sih, emang iya masih original ya bawaan HP ya LCD-nya. Nah untuk HP yang lepas lemnya itu kemungkinan frame-nya itu bersih ya, paling sedikit-sedikit lah ya. Jadi untuk LCD yang lepas dari frame itu dengan sendirinya itu rata-rata bersih lemnya ya. Di frame-nya itu nggak ada cuman sedikit lah sisa. Nah paling kita sikat aja ya. Oke, jadi keuntungannya begitu kalau dia lepas sendiri ya. Oke, kita kondisikan, kita coba pasang baterainya kembali, kita tes LCD barunya ya. Nah untuk LCD barunya ini ya, kita coba dulu. Tujuannya supaya kita tidak dua kali pasang ya, maksudnya kita cek LCD ini tujuannya normal nggak LCD-nya nih gitu. Kalau kita langsung pasang nanti takutnya LCD bermasalah ya, kerjaan dua kali gitu ya. Untuk makanya sebelum memasang LCD kita cek dulu ya LCD-nya. Jadi kalau ada kegagalan pemasangan, jadi kita tahu bahwa kegagalannya di pemasangan, bukan di LCD, karena memang sudah dicoba LCD-nya normal gitu maksudnya. Jadi kita nggak saling nyalahin LCD misalnya gitu. Oke, udah normal ya, terbuka layarnya. Oke. Saya nggak pernah minta pinnya ya, jadi saya cobanya lewat ini aja ya, panggilan darurat paling kayak gitu aja ya. Biasanya kalau dicek dites kayak begini normal ya udah, kesananya juga normal ya.
Jadi untuk pengecekan LCD kalau saya cukup seperti itu aja ya. Ya untuk minta pin kayaknya agak-agak ini ya, kurang enak mintanya gitu. Oke, LCD udah oke, kita bongkar lagi, lanjut ke pengeleman. Oke, kita atur lagi supaya nggak menghalangi fleksibel LCD untuk sementara. Oke. Nah untuk pengeleman nggak perlu banyak-banyak ya, cukup di pinggiran frame-nya itu aja ya, karena dia memang ada khusus disediakan buat tempat LCD, jadi batas LCD itu udah ada, nah cukup di situ aja yang dilem ya. Nah jadi memang nggak perlu banyak-banyak karena lem ini kalau udah kering ya nempelnya udah pasti merekat ya. Sebenarnya poinnya di pas pengepresan ya, artinya pengepresan itu ketika posisi LCD dipasang dalam kondisi sudah dilem itu yang harusnya diperhatikan ya, jangan sampai bergerak. Makanya lebih bagus itu didiamkan dulu beberapa menit ya, di fresh entah dengan karet atau alatnya apa, penjepit apa LCD gitu ya, bisa. Yang penting jangan sampai dia berubah dulu, bergerak dulu gitu. Oke, pengeleman udah oke. Nah kita pasang, kita dibiasakan untuk pemasangan LCD bagian bawah dulu ya, bagian yang ada fleksibelnya ya, karena kegagalan biasanya di situ ya. Oke, udah pas. Untuk pemasangannya biasakan di bagian bawah dulu, kita urut fleksibelnya ke atas supaya dia mengikuti. Nah oke, supaya tidak menggelembung di tengah itu ya. Nah kita urut lagi. Nah kita pasang ulang lakban penutup fleksibel sama perekat baterainya ya. Oke, kita presisikan posisi LCD nya, patokannya kamera ya, untuk mempresisikannya. Kalau kamera udah lurus ya ke sana, kanan kirinya udah pasti lurus ya. Oke, karena HP ini ditinggal sama pemiliknya, jadi kita ikat dan kita diamkan untuk beberapa menit ya, karena nggak buru-buru, orangnya memang nggak minta buru-buru ya, yang penting rapih katanya. Oke siap ya. Jadi kalau untuk yang minta buru-buru ya saya nggak karetin ya, paling saya lakban, nanti langsung pasang baterai, langsung seperti biasa rakit. Oke, nah ini keuntungannya ditinggal itu yaitu ya, HP-nya dikhususkan ya, ada servis khusus ya. Itu. Oke, setelah beberapa menit dirasa cukup ya untuk ngepres LCD-nya. Kita posisikan baterai, dicek sekiranya ada yang menggulung atau apa, dirapihkan ya supaya tidak mengganggu posisi baterai ya. Oke, kita paskan posisinya seperti semula. Oke. Sekecil apapun harus diperhatikan ya, karena nanti efeknya besar ya, soalnya memang sudah posisinya itu sudah sesuai dengan tempatnya gitu, jadi nggak boleh ada yang lebih. Kalau memang dia ukuran itu ya segitu gitu maksudnya. Oke, kita coba hidupkan dulu ya, apa ada permasalahan dari pemasangan atau enggak. Kita cek dulu. Alhamdulillah ya, gambarnya nongol ya. Oke, masih sesuai seperti awal tes LCD. Kita cabut ulang baterainya. Oke, mulai perakitan ya. Artinya kondisi HP sudah oke ya, LCD-nya sudah diganti ya. Nah untuk ini ada, bila mana ada sisa-sisa lem dibersihkan aja ya. Oke. Karena memang kondisi HP masih bagus ya, masa
gara-gara ganti LCD penampilannya udah nggak oke lagi kan, orang nanti kecewa ya. Kemudian orangnya juga pengen ditinggal, artinya mereka menginginkan sesuatu yang bagus, yang baik ya buat HP-nya ya. Jadi harus ada perbedaan antara ditinggal sama ditunggu ya, karena memang kalau ditinggal itu ya harus lebih baik daripada ditunggu gitu, semaksimal mungkin, serapih mungkin ya gitu. Nah, untuk pemasangan mesin ini dikira ada kurang pas, kurang presisi, ada yang mengganjal, mending dibuka aja ya, dibuka, dipasang lagi, disesuaikan benar. Nah, ini untuk kasus ini ada perasaan ada yang mengganjal gitu. Nah, makanya sering dibuka, ditutup, sering dibuka. Nah, itu. Nah, untuk fleksibel fingerprintnya jangan lupa dipasang dulu ya sebelum masang tutup mesin. Oke, udah oke ya. Kita pasang, penutup mesinnya udah, kita pasang. Oke. Nah, untuk penekanan fase ini nih, step ini nih, kalau kalian khawatir menekan LCD, pakai bantalan aja ya. Sebenarnya untuk jari jempol itu nggak neken, dia hanya nahan aja ya, nggak menekan. Yang neken tuh yang jari atas ya. Jadi kalaupun tanpa bantalan sebenarnya aman ya. Jadi yang menekan itu jari atas yang dekat vektor belakang itu ya. Untuk yang bagian LCD itu nggak neken sebenarnya, cuman dia cuman nahan aja gitu, ngikutin jari yang di atasnya ya. Oke, udah oke ya. Nah, untuk lakban hitam ini nih agak ini ya, agak apa sih namanya, agak ngangkang, dia takut berlipat nanti setelah pasang penutup itu vektor. Jadi kita lakban aja ya, supaya dia pas pada posisinya, maksudnya supaya kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi seperti berlipat nanti ngeganjel ya dia. Jadi ya memang harus teliti ya, awalnya kan rapih masa itu, jadi awalnya rapi ya harus rapi juga kan gitu. Jadi supaya nggak kerjaan dua kali. Nah, nanti pemilik HP juga kalau melihat kerjaan rapi kan ada nilai plus nanti buat kita ya. Ya intinya berusaha apa ya namanya ya, semaksimal mungkin lah ya. Oke, kita baut ya seperti biasa. Nah, untuk pembaudan ini ya, kalau memang ini di posisi baut maupun harus terisi baut semua ya, maksudnya emang harus dibaut semua ya. Nah, kalaupun ada yang datang bautnya kurang ya, kalau memang ada stok baut ya kita tambahin aja, nggak masalah ya. Oke, ini untuk penutup backdoornya, kalau ada sisa lem yang menggulung sebaiknya dibuka ya. Oke, kita paskan, kita presisikan, nggak ada yang mengganjal. Oke, aman. Sekiranya aman, kita mulai pengeleman ya. Oke, nah untuk pengeleman ini juga nggak harus banyak ya, dia cukup ada bekasnya aja yang ikutin awal dari HP-nya aja ya. Ya itu aja, nggak usah dilebih-lebihkan, ditambahin kemana-mana ya. Oke, step terakhir kita pasang vektor belakangnya. Nah, kita pasang, kinclong masih ya. Nah, untuk step ini kalau memang HP-nya ditinggal ya saya press lagi ya, saya tinggal dulu, saya tunggu dulu beberapa menit supaya hasilnya maksimal. Memang gitu ya tujuannya ya. Kalau memang HP-nya ditinggal nggak buru-buru, biasanya kalau memang buru-buru orangnya, paling saya langsung rakit seperti ini, saya kasih lakban ya gitu,
bukan karet ya. Kalau lakban, kalau karet ribet, orang nggak bisa pakai, tapi kalau lakban itu kan orang masih bisa pakai. Nah, cuman dikhawatirkan ada perubahan, ada pergerakan gitu. Kalau ditinggal ini begini enak. Nah, setelah beberapa menit dirasa udah oke ya, kita buka lagi karetnya, udah kayak lontong sayur ya. Oke, kita coba hidupkan ulang. Oke, wow, kinclong ya. Oke, mantap, alhamdulillah. Oke, untuk pemasangan LCD Pipo Y21 ini alhamdulillah ya, tidak ada halangan, artinya semua sesuai rencana dan keinginan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah-nambah pengalaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.